Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kun 13. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya, dimana yang sebelumnya adalah mengenai pengontrolan mandor. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan pengontrolan tukang. Pada video sebelumnya kita mempunyai grafik mandor seperti yang teman-teman lihat di layar, dimana saat kita melakukan perencanaan kita hanya mempunyai satu mandor seperti ini. Namun setelah kita lakukan scheduling pekerjaan, mandor tersebut mengalami over alokasi. Karena apa? Karena pada MS Project ini secara default setiap pekerjaan akan dimasukkan satu mandor. Oleh karena itu pasti terjadi over alokasi seperti grafik yang ada di layar teman-teman. Nah, setelah kita lakukan pengendalian mandor, maka grafik akan berubah seperti ini, dimana ini telah terjadi alokasi sesuai mandor yang kita punya. Untuk teman-teman yang baru lihat video ini, silahkan teman-teman bisa mengeklik link di kanan atas ini, dimana link ini saya sambungkan ke video sebelumnya, yaitu video pada pengontrolan mandor. Sedangkan untuk part 1, part 2 maupun part 3 yang sebelumnya saya juga telah cantumkan linknya di deskripsi ya. Namun jika teman-teman juga belum mempunyai file MS Project tersebut, saya juga cantumkan filenya di deskripsi agar teman-teman juga bisa belajar langsung praktek. Oke, langsung saja. Nah, pada pengontrolan tukang ini agak berbeda ya dari pengontrolan mandor sebelumnya, dimana kita mempunyai grafik yang diharapkan untuk resource grab tukang maupun pekerja, dimana pada grafik awal diharapkan kebutuhan tukang maupun pekerja itu akan naik pada titik puncak tertentu yang kita miliki. Nah, setelah pertengahan proyek diharapkan kebutuhan proyek itu konstan, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Karena kalau bila di pertengahan terjadi penurunan, dia akan mengakibatkan tukang tersebut mengalami tidak ada pekerjaan atau nganggur. Kemudian pada akhir proyek diharapkan kebutuhan itu semakin menurun sesuai dengan pekerjaan yang ada. Oke, silakan teman-teman buka MS Project-nya. Di sini kita bisa lihat pada indikator sebelah yang kolom ini ada berapa ikon manusia, yang ini menandakan terjadinya over alokasi pada tukang. Karena kita sedang membahas tukang ya. Oke, langsung saja kita klik menu view, kemudian pada order views kita pilih resource grab. Kita klik. Nah, inilah grafik tukang. Oh ya, kalau teman-teman setelah melakukan klik resource grab tadi dan belum menemukan tukang seperti yang di layar teman-teman ini, silahkan scroll ke atas ya. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa dengan grafik yang diharapkan adalah seperti trapesium seperti yang saya paparkan di depan tadi. Maka kalau dilihat dari grafik ini ada beberapa kasus ya, seperti kasus A, di mana dia malah terjadi penurunan, sehingga pasti pada tukang yang satu ini, pada tukang pada tanggal 10 dia ada 5, sedangkan tanggal 11 ada 4, maka akan terjadi pengangguran tukang satu orang di sini. Kemudian pada kasus B dia mengalami over alokasi. Pada kasus C dia sama seperti kasus A. Kemudian pada kasus tanggal 29, yaitu kasus D, di mana tanggal 29 ini tidak terjadi libur hari, namun di sini tidak ada kegiatan tukang. Oleh karena itu ada 4 kasus yang perlu kita cek dan kita perbaiki. Oke, langsung saja kita masuk ke kasus pertama, kasus A. Oke, langsung untuk kasus A ini kita silakan teman-teman klik
masih di menu view, pilih kalender, kita klik. Nah, tampilan akan seperti ini. Kemudian kita cari pada kasus A tadi, yaitu ada pada tanggal 11, tanggal 12 ya. Maka kita sorot tanggal 11 dan tanggal 12. Oke. Di sini pada tanggal 11 dan tanggal 12 terdapat pekerjaan pada tanggal 11 ada pekerjaan pasangan pondasi, urukan tanah, dan pasangan komblok. Sedangkan tanggal 12 ada pasangan batu bata dan pasangan batu kali, dan ada pekerjaan pasangan konblok yang meneruskan dari tanggal 11. Nah, terdapat 3 cara ya dalam mengatur agar tidak terjadi overalokasi maupun tidak terjadi penurunan kebutuhan. Dimana satu adalah dengan mempercepat pekerjaan batu bata yang seperti ini. Kemudian yang kedua bisa mempercepat pekerjaan batu kali. Dan yang ketiga bisa melakukan pengalokasian tukang pada pasangan konblok. Oke, dari ketiga cara ini kemudian kita cek satu persatu manakah yang paling efektif. Oke teman-teman, untuk mengetahui secara detail setiap pekerjaan tadi, kita bisa klik masih di menu view, kita klik detail, kemudian kita klik pada pasangan batu bata. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tukang pada pekerjaan batu bata dia memerlukan 2 orang. Kita klik di pasangan batu bata, batu kali, dia memiliki 2 orang juga. Sedangkan pada pasangan konblok dia juga memiliki 2 tukang. Oke teman-teman, sehingga kita bisa sudah mempunyai 3 detail pekerjaan, dimana pekerjaan batu bata terdapat 2 tukang, kemudian pada pekerjaan batu kali juga 2 tukang, dan pekerjaan pasangan konblok 2 tukang. Oke, dimana dari ketiga ini kita bisa lihat pekerjaan batu bata memerlukan 2 tukang dalam 1 hari, batu kali juga 2 tukang 1 hari. Ini tidak efektif. Karena apa? Apabila kita lakukan percepatan seperti yang 3 cara tadi untuk 2 pekerjaan ini, maka justru akan menambah jumlah tukang pada tanggal 10, sehingga ini kurang efektif. Sehingga paling efektif adalah pada pasangan konblok. Oke, di sini kita sudah memiliki detail pada pasangan batu kali, dan pasangan konblok. Kita bisa lihat di sini ada pada kerjaan pasangan batu bata memerlukan 2 tukang untuk 1 harinya, kemudian batu kali juga 2 tukang, dan pasangan konblok 2 tukang. Di sini untuk pasangan batu bata dan pasangan batu kali itu tidak efektif. Karena apa? Karena kita bisa lihat di sini kita pada result graph-nya pada tanggal 10 dan tanggal 11 ini kita lihat ada tanggalnya. Tadi ada pasangan batu bata dan pasangan batu kali tidak efektif ya. Karena apa? Kalau apabila kita percepat, justru dia akan menambah jumlah tukang pada tanggal 11.
Nah, ini di sini dia akan justru akan semakin naik tanggal 10 ini. Oleh karena itu, yang paling efektif adalah dengan pengalokasian tukang pada pasangan komblok. Untuk caranya mengalokasikan tukang pada pasangan komblok itu dengan cara kita masih pada menu view, kita pilih test usage ini, kita klik. Nah, tadi kita sorot pada pekerjaan konblok. Nah, ini kita lihat pada tanggal 10 sampai 12. Oke, sebentar. Nah, tanggal 10 ini ini tanggal 10 ya, tanggal 11, tanggal 12. Di sini yang permasalahan tadi adalah tanggal 11 ya, tanggal 12, ini tanggal 11 ini, sehingga untuk pengalokasinya kita rubah angka-angka ini untuk pekerja dan tukang pada tanggal 12 dipindahkan ke tanggal 11. Langsung saja kita tambahkan ini ke 1, tukang dari tanggal 12 pindahin ke tanggal 11 menjadi 3, sehingga pada tanggal 12 menjadi 1. Nah, pada pemindahan tukang ini otomatis pekerja pun juga ikut ditambahkan, karena pekerja dan tukang itu tidak bisa bekerja sendiri, dia akan selalu bergabungan lah gitu. Sehingga untuk pekerja juga kita tambahkan 1 pada tanggal 11. Ini menjadi 4 dan ini menjadi 2. Nah, untuk material pun juga konblok ini kita juga pindahkan dari tanggal 12 ke tanggal 11. Untuk porsinya ini teman-teman bisa pengalaman teman-teman ketika teman-teman sudah bekerja, ataupun di sini kita melakukan dengan asumsi. Karena kita tambahkan ke tanggal 11 ini 400 sehingga menjadi 100.300 dan di sini menjadi 500. Oke, seperti ini. Kemudian setelah kita rubah, kita kemudian balik lagi ke resource graph-nya, under views resource graph. Oke, untuk kasus A ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke kasus B, di mana pada kasus B ini terjadi over alokasi tukang. Pada kasus B itu terdapat 2 cara. Bisa melakukan pemindahan pekerjaan, baik itu percepatan maupun perlambatan. Yang kedua, seperti tadi, dilakukan perubahan bobot tugas harian bagi tukang. Nah, dari kedua ini kita lihat lagi manakah yang paling efektif. Oke, langsung saja kita lihat ke kalender. Kita sorot pada tanggal 16, 17, 18, dan 19. Di sini karena pada grafik tadi pada tanggal 16 inilah yang terjadi over alokasi. Sehingga manakah metode yang paling efektif? Dari gambar ini kita bisa lihat.
yaitu dengan pemindahan jadwal mulainya pekerjaan, yaitu dengan memperlambat dimulainya pekerjaan pada pekerjaan. Di sini apabila diperlambat bisa pada plesteran maupun pada pasangan alat permainan. Dari kedua ini pun juga kita lihat mana yang paling efektif. Oke, untuk mengetahui secara detail seperti tadi, kita pilih detail, kemudian pada pekerjaan plesteran kita klik. Di sini kita bisa melihat pada pekerjaan plesteran terdapat 2 tukang. Pada pekerjaan pemasangan alat permainan dia juga terdapat 2 tukang. Karena itu kita sudah mempunyai 2 detail pekerjaan tadi, ada pekerjaan plesteran dan pekerjaan alat permainan. Hal ini sama-sama efektif ya kalau dilakukan perlambatan mulainya pekerjaan. Namun kita lihat schedule-nya ya, masuk ke menu Gancat. Di sini pada pekerjaan plesteran yang saya highlight ini, dia merupakan pekerjaan kritis. Dimana pekerjaan kritis ini dia tidak boleh mengalami keterlambatan. Karena apa? Ketika dia mulai mengalami keterlambatan, dia akan mempengaruhi proyek keseluruhan menjadi terlambat. Oleh karena itu, pada plesteran maupun pasangan alat permainan yang paling efektif dilakukan perlambatan pekerjaan yaitu pada pekerjaan alat permainan. Oke. Untuk melakukan perlambatan, kita bisa melakukan double klik pada panah ini. Teman-teman, kita klik pada panah ini ya, panah dari arah pasangan rambu ke pemasangan alat permainan. Kita double klik. Oke, setelah muncul kotak seperti ini, karena kita akan melakukan penundaan pemasangan alat permainan, maka pada kotak like ini kita tambahkan 1, dimana ini menandakan bahwa pekerjaan tersebut ditunda mulainya selama 1 hari. Kita oke. Nah, dia akan berubah seperti ini. Setelah itu kita bisa lihat kembali ke result graph-nya, menu view, order views, result graph. Oke teman-teman, setelah kita lihat di result graph tadi, kita bisa mengetahui bahwa kasus A dan kasus B ini telah selesai. Maka selanjutnya kita masuk ke kasus C, dimana kasus C ini terjadi penurunan kebutuhan, sehingga konsekuensinya adalah 1 tukang pada tanggal 21 ini dia akan menganggur pada tanggal 22. Oleh karena itu kita perlu lakukan pengontrolan tukang. Nah, caranya adalah dengan memindahkan tukang dari pekerjaan pada tanggal 21 ke tanggal 22. Langsung saja kita klik kalender. Nah, di sini kita langsung sorot ke tanggal 21 dan 22. Dimana di sini ada pekerjaan batu alam, pembuatan pintu outlet, dan penempatan media tanam. Dari ketiga ini, manakah metode yang paling efektif? Nah, dari tanggal ini pun kita bisa mengetahui bahwa yang paling efektif adalah dengan memindahkan tukang pada pekerjaan batu alam ini. Mungkin teman-teman akan tanya, kenapa kok tidak pada penempatan media tanam? Ataupun kenapa tidak pada pekerjaan pintu outlet? Oke, kita langsung lihat detailnya setiap pekerjaan tersebut. Untuk mengetahui kan kita bisa lihat di detail. Di sini pada pekerjaan pasangan batu dia memerlukan 2 tukang, pada outlet 2 tukang, dengan pada penempatan dia di sini tidak memerlukan tukang ya. Otomatis dari ketiga pekerjaan ini yang paling efektif ya tadi, yaitu pada pemindahan tukang pada pekerjaan pasangan batu alam. Nah, ini kita cari pada tanggal 21. Nah, seperti ini. Nah,
teman-teman silakan fokus kalian ke tanggal 21 dan tanggal 22. Dimana caranya adalah dengan memindahkan satu tukang pada tanggal 21 ini ke tanggal 22. Otomatis pekerja pun akan pemindahan juga, dan juga pada material. Nah, untuk material ini seperti yang saya bilang tadi, ini berdasarkan asumsi maupun pengalaman. Karena kita di sini belajar, maka kita dari asumsi saja, bukan dari pengalaman ya. Ya, teman-teman kalau udah pengalaman ya silakan. Oke, langsung kita pindahkan bobotnya. Di sini kita pindahkan satu tukang dari tanggal 21 ke tanggal 22 ya. Otomatis dia menjadi 1, pada tanggal 22 menjadi 3. Untuk pekerja pun kita pindah 1 juga, jadi 3. Nah, untuk semen kita pindah 1,5 menjadi 1,5 di sini. Di sini menjadi 3 tambah 1,5 jadi 4,5. Nah, pada pasir kita ambil setengahnya juga, 0,4. Di sini menjadi 1,2. Untuk batu alam juga kita ambil setengahnya, jadi 900. Oke, seperti ini. Setelah kita lakukan pemindahan bobot, kemudian kita lihat result graph-nya. Nah, di sini pada kasus C sudah selesai ya, sehingga kita kurang menjadi pada kasus D. Kasus D ini tidak ada kegiatan, namun ini bukan hari libur. Oleh karena itu, caranya adalah kita klik kalender, kemudian pada tanggal 29 ini kita sorot dari tanggal 28 dan tanggal 30. Pada tanggal 3 hari ini terdapat 3 pekerjaan, ada pekerjaan vegetasi, pengecatan, dan pembersihan. Kita cek satu-satu dengan cara klik detail. Kita lihat pada pekerjaan vegetasi dia terdapat 0 tukang, alias dia tidak memerlukan tukang. Kemudian pada pengecatan dia memiliki tukang 3, sedangkan pada pembersihan dia memiliki tukang 1. Nah, dari detail setiap pekerjaan tadi kita bisa melihat, membandingkan ya. Ada pengecatan membutuhkan 3 tukang, penanam vegetasi tidak membutuhkan tukang, dan pada pembersihan dia memerlukan tukang 1. Oke, maka apa solusinya? Yaitu dengan mempercepat mulainya pekerjaan pembersihan. Karena pada penanaman vegetasi tadi dia tidak memerlukan tukang, sehingga dia tidak akan berpengaruh ya. Otomatis yang dilakukan adalah dengan mempercepat mulainya pekerjaan pembersihan. Oke, gimana caranya? Caranya adalah kita lihat ke menu Gantt sebelum kita cek dulu detailnya. Nah, teman-teman, kita jadikan yang akan dipercepat adalah pada pekerjaan pembersihan. Nah, karena itu kita double klik di sini, garis yang menghubungkan pekerjaan penanaman vegetasi dan pekerjaan pembersihan. Kita klik double klik di sini. Nah, ini kita tunjukkan. Kemudian karena kita tadi ingin dipercepat, sehingga pada kotak like ini kita jadikan min 1. Itu artinya pekerjaan pembersihan ini dikerjakan 1 hari lebih cepat. Kita oke. Nah, setelah itu kita buka kembali result graph-nya. Scroll terus. Tanggal 29. Oke. Apabila grafik sudah bagus seperti ini, sudah hampir mendekati bentuk trapesium atau lonceng, maka pengalokasian tukang sudah selesai ya. Kita akan lanjutkan pada tutorial pengalokasian pekerja, dimana pekerja juga sama dengan harapan bentuk grafik seperti lonceng atau seperti trapesium. Oke, kita berjumpa di video tutorial yang akan datang. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.